سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Pagi-pagi makan apam, Cakep. makannya dicampur kelapa. Cakep. Bapak Ibu yang sudah menjawab salam, semoga masuk surga. Amin. Beli apam di muko-muko, Jauh. Jauh. karena ada Pak Prop. Makannya di Bukit Tinggi. Wah, naik pesawat. Bapak Ibu yang belum jawab salam biar masuk surga juga, maka kami ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Yang terhormat Ketua Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar Bengkulu, Ayahanda Haji Rizkan. Begitu juga yang kami muliakan guru kami, orang tua kami, Ayahanda Profesor Haji Yohanes Safri, guru kami Ustadz Dr. Haji Yonsi Munandar, hampir lupa, MAG, mohon maaf, Kepala Sekolah SD 51 Al-Azhar Pak Haji Aan, ada orang tua kita Ibunda Hindun, ada Ayahanda Nurdin, seluruh orang tua kami mohon maaf yang tak bisa kami sebutkan satu persatu. Semuanya kami hormati, seluruh guru, karyawan, keluarga besar SD Al-Azhar Bengkulu, baik yang mendengarkan kami maupun yang asik main HP sendiri, semuanya kami hormati. Semoga kita yang hadir ini Allah rahmati, Allah berkahi, Allah ridhoi. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, tema kita sebagaimana yang ditetapkan. Jadi Pak Prof izin, tema ini ada ditetapkan temanya. Temanya membangun komunitas penggerak pendidikan
yang istiqomah dalam kebenaran. Itu di WA-kan, itu temanya. Dan di WA juga Pak Prof, waktunya cuma 20 menit. Ini pembukaan sudah 10 menit kalau tidak salah. Berarti tinggal 10 menit lagi. Karena nampaknya mau makan doa lagi. Doa 5 menit. Berarti tinggal 5 menit. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah 20 menit ini menjadi manfaat, nasihat untuk kami dan kepada kita semua insya Allah. Berbicara tentang penggerak pendidikan, komunitas. Ya, ada di situ guru, ada di situ tata usaha. Mereka adalah bagian penggerak pendidikan. Ada nasihat Imam Albani bahwa orang tua itu ada 2 jenis. Ada orang tua nasab dan ada orang tua agama. Orang tua nasab itu siapa? Kita, ayah kandung, ibu kandung, itu orang tua nasab. Tapi ada beliau buat istilah orang tua agama. Siapa orang tua agama? Ini orang tua yang mengajarkan kepada anak, walaupun itu bukan kandung, sebagaimana hari ini para guru yang mengajarkan, siapapun yang mengajarkan, maka dia disebut adalah orang tua dalam agama. Maka ada nasihat Ali bin Abi Thalib, kata beliau, ini menjadi motivasi untuk kita. Siapapun penggerak pendidikan, baikkah gurukah maupun yang ikut bersama-sama, tata usaha, karena mandala alal khair falau mithlu ajri. Siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia dapat pahala sebagaimana orang berbuat kebaikan. Maka kata Ali bin Abi Thalib, ana abdun, aku itu hamba, aku budak. Budak bagi siapa? Allamani harfan wahidan, insya'a ba'a wa insya'a itaqa wa insya'a istaraqa. Kata Ali bin Abi Thalib, aku ni budak bagi siapapun yang telah mengajarkan kepada aku 1 huruf pun. Dia berhak untuk menjualku, membebaskanku, atau dia berhak untuk tetap menjadikan aku budak. Bayangkan kata Ali, saking memuliakan guru. Jadi beliau mengatakan, siapapun yang telah mengajarkannya, walaupun itu 1 huruf, dia itu adalah guru, dan kita murid diibaratkan budak. Maka majikan berhak mau memerdekakan, mau menjual, atau mau mempertahankan, atau tetap disuruh-suruh. Maka ini menjadi motivasi kepada kita. Betapa hebatnya ketika kita hari ini ditakdirkan menjadi seorang penggerak pendidikan, seorang guru, ataupun tata usaha. Karena dalam satu komunitas ini kita sama-sama bekerja. Dan itu yang disebut tolong menolong kita dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu, kata Allah, dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka ada nasihat juga Malik bin Dinar. Kata beliau, ini juga jadi motivasi untuk kita sebagai penggerak pendidikan. Apa kata beliau? Yang ternyata guru itu kalau dalam hadis Bapak Ibu, pahala profesi yang pahalanya itu tak pernah putus-putus. Kan itu dalam hadis yang sering kita dengar, iza matal insan in qata amalu illa min salas. Ketika mati seorang manusia, putus amalnya. Tapi ada dijamin Nabi tidak akan putus, ada 3. Salah satunya ilmin yuntafa'u bih. 1 dari 3 itu adalah yang tak pernah putus walaupun kita mati, ilmu yang bermanfaat. Seorang guru mengajarkan kepada murid, makan nak tangan kanan, makan nak tangan kanan. Sang murid akhirnya tidak lagi makan dengan tangan kirinya, dia akan makan dengan tangan kanan. Maka setiap anak makan dengan tangan kanan, maka pahalanya mengalir kepada kita yang mengajarkan itu. Itu pahala yang tak putus-putus. Kita pernah dengarkan Bapak Ibu kisah Imam Abu Hanifah yang dikenal mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah itu Bapak Ibu menjadi imam mazhab, menjadi ulama besar
Beliau kan awalnya seorang pedagang. Betul, Bu? 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 Betul, Pak? Beliau itu awalnya seorang pedagang kain sutra di Irak. Imam Abu Hanifah. Suatu ketika Bapak Ibu, Imam Abu Hanifah itu sholat di satu masjid. Sholatnya salah, cara gerakan sholat. Ditegur oleh seorang syekh, orang tua, lebih tua dari beliau. Wahai engkau imam, dulu dia belum imam. Wahai engkau Abu Hanifah, sholatmu salah. Beliau ajarkan cara sholat. Apa yang terjadi? Imam Abu Hanifah ini tadi Bapak Ibu merasa malu. Umurnya di saat itu 30 tahun lebih. Umur 30 tahun. Umurku sudah 30 tahun lebih, tapi cara sholatku salah. Betapa tertamparnya Imam Abu Hanifah itu. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi motivasi kepada dia untuk dia terus belajar ilmu agama, Bapak Ibu. Sampailah dia menjadi seorang imam ulama besar. Bayangkan itu Bapak Ibu. Dia menjadi ulama besar gara-gara ditegur oleh seorang orang tua yang ngasih tahu sholatmu salah. Apa pelajaran kita bisa ambil ini Bapak Ibu? Apakah orang tua yang negur Imam Abu Hanifah tadi, apakah terpikir, oh ini nanti Abu Hanifah akan jadi ulama besar? Pasti tak mungkin terpikir, karena dia tidak akan pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Tetapi gara-gara teguran orang tua ini tadi kepada Abu Hanifah, maka Imam Abu Hanifah menjadi motivasi belajar agama. Dia dalamkan ilmu agama, dia hafalkan Qurannya, hadisnya, dia pelajarkan fikihnya, menjadi ulama besar. Hanya teguran seorang orang tua. Begitu juga kita mungkin Bapak Ibu. Mungkin hari ini kita mengajar di SD. Yang kita lihat mungkin anak kita mungkin makan sambil berdiri berjalan. Kita tegur, nak, Nabi larang loh makan kita sambil berdiri. Nabi larang kita makan sambil berjalan. Nabi larang makan kita tangan kiri. Kita larang itu. Kita tidak pernah tahu sebagaimana orang tua tadi yang menegur Imam Abu Hanifah sehingga dia jadi ulama besar. Maka kita tidak pernah tahu. Bayangkan pahala orang yang menegur ini tadi. Orang tua yang menegur Imam Abu Hanifah tadi. Maka sebanyak itu amalan Imam Abu Hanifah, ilmunya pun diamalkan juga oleh para pengikutnya, kita, maka sepanjang itu pahala itu mengalir kepada orang tua yang menegur Imam Abu Hanifah. Dia menjadi penggerak pendidikan. Begitu juga kita mungkin Bapak Ibu. Jangan pernah meremehkan profesi kita sebagai penggerak pendidikan. Ternyata amal yang tak pernah putus, salah satu itu ada dengan seorang penggerak pendidikan. Sepakat Bapak Ibu? Walaupun mungkin gajinya tak besar dibanding yang profesi lain, tapi kami yakin di Al-Azhar ini besar-besar kabarnya. Besar ya Pak? Pas ya, Alhamdulillah. Lebih baik pas daripada besar. Kalau besar belum tentu pas. Kalau pas mau beli mobil, pas ada duitnya. Pas mau beli motor, pas ada duitnya. Jadi lebih baik pas daripada besar. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata Malik bin Dinar Bapak Ibu, ini motivasi. Karena kita baru bicara penggerak pendidikan. Innaka intaqalal hajar ma'al abrar. Sesungguhnya kata beliau, kalau kau memindahkan batu bersama orang-orang baik, sama komunitas baik, para penggerak kebaikan, penggerak pendidikan, ketika engkau memindahkan batu artinya susah, tapi kau mindahkan itu bersama orang-orang baik, komunitas yang baik, khairun min an ta'kulal lahwa ma'al fujjar. Itu jauh lebih baik daripada kau makan makanan manis tapi bersama komunitas orang-orang jahat. Ya Allah, bayangkan tuh Pak. Jadi apa nasihat beliau? Jadi ketika kita memindahkan batu tapi bersama orang-orang baik, bersama komunitas penggerak kebaikan, penggerak pendidikan, itu bersusah-susah tapi bersama orang baik jauh lebih baik kata beliau daripada makan manisan, makan yang enak-enak tapi sama komunitas orang-orang yang tak baik, orang-orang jahat. Karena ternyata Bapak Ibu, komunitas kita itu hari ini kita berkumpul dengan orang-orang baik penggerak pendidikan. Nabi jamin bahwa kita almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu nanti dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Maka ada istilah Bapak Ibu, syafaat orang-orang soleh.
Kalau hari ini kita berkumpul dalam kebaikan, bergerak dalam pendidikan yang sama dengan tujuannya kebenaran, istiqomah dalam kebenaran, maka salah satu kita nanti ketika mungkin kita ditakdirkan nanti masuk surga, pasti kita bertanya dalam hadis, ya Allah, mana si A? Si A dulu yang ceramah waktu halal bihalal. Oh, si A masuk neraka. Oh, dia minta, ya Allah, aku tak mau masuk surga sebelum aku ikut bersama dia, karena dia dulu waktu di dunia yang mengajarkanku, dia dulu yang mengingatkan aku, dia dulu yang berkumpul bersama-sama aku ingin masuk surga bersama dia. Ya Allah, itu ada syafaat, jenis syafaat bersama orang-orang baik, syafaat bersama orang-orang soleh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu ketika kita berbicara tentang penggerak pendidikan. Jadi membangun komunitas penggerak pendidikan yang istiqomah dalam kebenaran. Jadi selesai nih, penggerak pendidikannya selesai. Mudah-mudahan belum lewat waktunya ya Pak Bu ya. Masih banyak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu tadi motivasi awal kepada kita seorang penggerak pendidikan. Bahkan Allah mengajarkan kepada kita orang terbaik itu bukan yang banyak harta. Orang yang disebut Allah itu orang terbaik bukan yang hebat jabatannya, tapi siapa kata Allah orang terbaik? Kuntum khairu ummah. Kamu itu kata Allah sebaik-baik umat. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini pun diambil dari mereka penggerak pendidikan. Ta'muruna bil ma'ruf. Setiap guru pasti mengajarkan kebaikan. Setiap guru mustahil mengajarkan keburukan kepada anak didiknya. Maka kita seorang guru ini masuk dalam ayat ini tadi. Kita itu disebut oleh Allah sebaik-baiknya umat, sebaik-baik manusia. Kitalah mengajarkan kebaikan, mencegah dalam kemungkaran. Tak mungkin kita guru membiarkan murid kita dalam kemungkaran. Pasti kita cegah. Maka tadi ketika anak mungkin dalam pendidikan, anak itu melanggar, pasti kita cegah, kasih kisah peringatan. Ternyata dengan cara itu kita disebut orang-orang terbaik oleh Allah. Maka orang terbaik bukan banyak harta, tapi kapan orang terbaik? Ketika hari ini kita menjadi penggerak pendidikan, pendidikan yang mengajarkan dari yang tak tahu menjadi tahu, dari yang buruk diajarkan kepada kebaikan. Itulah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mudah-mudahan ini jadi motivasi kepada kita Bapak Ibu, betapa mulianya profesi penggerak pendidikan. Ya Pak Bu. Makan apa pakai gula merah. Habis itu makan lepek binti. Bapak Ibu, ini kami sudah ceramah. Yang masih main HP marulah berhenti. Terakhir Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak lewat. Terakhir, kalau tadilah komunitas penggerak pendidikan, satu kesimpulannya, bersyukurlah ketika hari ini kita ditakdirkan oleh Allah menjadi salah satu yang disebut orang terbaik. Penggerak komunitas penggerak pendidikan, entahkah kita guru, entahkah kita TU, siapapun kita yang bergerak dalam kebaikan pendidikan, maka sama-sama pahalanya tadi, mandalla alal khair, siapa yang menunjukkan dalam kebaikan, kita tunjukkan semua murid kita dalam kebaikan, maka kita disebut Nabi falahum mithlu ajri fa'ili, kita dapat pahala seperti orang-orang yang mengajarkan, orang yang kita ajarkan, murid yang kita ajarkan, dia kemudian berbuat kebaikan atas apa yang kita ajarkan, kita ingatkan, maka setiap dia berbuat kebaikan, pahalanya terus kita dapat, pahala yang abadi ada pada penggerak pendidikan. Bagaimana istiqomah dalam kebenaran? Bapak Ibu, kita ambil pelajaran ketika kita Ramadan kemarin. Ramadan kemarin Bapak Ibu, semua kita pasti merasakan bahagia. Maka ada hadis, lis-shaimi farhatani. Orang yang puasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kata Nabi, orang puasa itu ada dua kebahagiaan. Ini pasti. Kebahagiaan pertama ketika dia berbuka, dan kebahagiaan kedua ketika dia nanti berjumpa dengan Rabb-Nya, Allah. Apa pelajaran dari hadis ini? Maka inilah kenapa kalau kita perhatikan waktu Ramadan kemarin Bapak Ibu, semua kita bahagia. Kebahagiaan pertama ketika berbuka. Bahagianya bukan karena kita akan makan, bukan Pak.
Tapi bahagianya kenapa? Karena kita berhasil menjalankan perintah Allah, itulah kita bahagia. Maka orang yang tak puasa azan maghrib tak akan pernah bahagia, Pak. Siapapun yang tak puasa waktu Ramadan kemarin, azan maghrib datang, sirine datang, dia tak akan bahagia. Kenapa? Karena dia tak puasa. Tapi orang puasa, ketika azan maghrib dia pasti bahagia. Itu kan kata Nabi, inda fitri, ketika dia berbuka. Bahagianya bukan ketika dia berbukanya, bukan karena makannya, bukan karena takjilnya, tapi bahagianya kenapa? Karena dia berhasil menjalankan perintah Allah. Dia berhasil meninggalkan apa yang Allah haramkan. Dia berhasil mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Dia berhasil menundukkan syahwatnya. Bahagia dia ketika berbuka. Dan kebahagiaan kedua kata Nabi, ketika dia berjumpa dengan Rabbnya. Apa pelajarannya Bapak Ibu? Oh, ternyata kebahagiaan itu ketika kita berhasil menjalankan perintah Allah. Bukan dengan makanan, walaupun mungkin habis ini kita makan. Tapi kebahagiaan itu ketika kita berhasil menjalankan perintah Allah. Orang miskin ketika dia puasa, dia pun pasti bahagia. Orang kaya ketika dia tak puasa, tak ada dia merasakan kebahagiaan ketika maghrib. Pelajarannya apa Bapak Ibu? Allah memberikan kebahagiaan bukan karena harta. Allah bisa saja memberikan kebahagiaan kepada orang miskin tanpa memberikan harta. Sebaliknya Allah bisa mencabut kebahagiaan dari orang kaya tanpa harus mengurangi harta. Maka pelajarannya, oh istiqomah dalam kebenaran. Maka itulah menjadi syarat kita akan mendapatkan kebahagiaan. Karena innal khairatu ma'ninah, kata Nabi. Sungguh kebaikan itu, kebenaran itu yang akan mendatangkan ketenangan. Rupanya Pak. Jadi kalau mau bahagia, hiduplah dalam kebenaran. Kalau mau bahagia, orang itu akan gelisah. Inna syarra riba, sesungguhnya keburukan kejahatan itu akan melahirkan kegelisahan. Jangankan kita Bapak Ibu manusia, seekor binatang katakanlah kucing. Kucing Pak, kucing, ketika kucing itu benar, dia pasti akan tenang. Tapi ketika seekor kucing dia salah, dia akan gelisah. Contoh kita ambil ilustrasi Pak Abu. Kucing, dia maling pala ikan. Pala ikan ini tadi nak kita makan Pak. Tinggal satu-satunya lah pala ikan nak kita makan habis sholat zuhur. Datang kucing, ngambil maling pala ikan, dibukanya tudung nasi Pak Abu, dimakan. Pertanyaannya ketika kucing makan, berhasil ngambil pala ikan tadi Pak Abu, di mana dia akan makan pala ikan? Pasti dia akan ambil, dia pai tempat yang tak terlihat oleh majikan. Dia sembunyi, dia makan pala ikan sambil gelisah lihat kanan kiri. Ada suara sekecil apapun, dia pasti akan berlari. Kucing makan pala ikan merasa gelisah. Kenapa? Karena kucing sadar ini maling, ini salah. Tapi kita buat perbandingan, bagaimana ketika seekor kucing, kita yang kasih pala ikan, kita panggil kucing, pus, kita panggil, kemudian kita antarkan pala ikan, kita kasih ke depannya. Apa yang dilakukan kucing? Pasti itu kucing makan di tempat itulah. Tidak mungkin dia akan makan di tempat tersembunyi. Dia makan di tempat yang kita berikan. Dia makan dengan lahap, dengan penuh ketenangan. Ada suara sekencang apapun, kucing tak akan lari. Kenapa kucing makan dengan tenang? Karena kucing sadar dia benar, dia tak salah. Seekor binatang pun ketika dia salah dia gelisah, tapi seekor binatang pun dia akan tenang ketika dia benar. Apalagi kita manusia. Maka temanya tadi, komunitas, membangun komunitas penggerak yang istiqomah dalam kebenaran. Kenapa kita diajarkan dalam kebenaran? Satu, agar kita merasakan kebahagiaan. Maka kalau ingin bahagia, maka kalau ingin tenang, ayo belajarlah selalu dalam kebenaran. Belajar kita dalam kebenaran. Ketika kita tak mampu, maka berkumpullah dalam komunitas yang saling mengingatkan dalam kebenaran. Dan itu perintah Allah. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Bahkan ada ayat lain, wa tawassaw bil marhamah. Saling nasihat menasihati dalam kasih sayang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selesai sesuai tema. Tapi nampaknya belum menyangkut ke halal bihalal ini Pak Prof. Terakhir, tentang halal bihalal. Bapak Ibu, halal bihalal yang artinya halal dengan halal. Dari kata tahallala, ya tahallalu,
Itu secara bahasa tahallala itu artinya melepaskan benang yang kusut. Tahallala itu juga diartikan menyelesaikan masalah. Tahallala itu juga artinya mencairkan yang beku. Maka kenapa setiap kita selalu mengadakan halal bihalal? Salah satu tujuannya adalah bagaimana mungkin hubungan kita yang selama ini kusut seperti benang kita luruskan dengan halal bihalal. Bagaimana mungkin hubungan kita yang selama ini membeku karena mungkin lupa saling tegur, mungkin lupa saling tatap mata, mungkin tersinggung dengan ucapan, beku hubungan, maka kita cairkan dengan halal bihalal. Tahallala juga artinya selesaikan masalah. Jangan sampai dalam komunitas kita punya masalah. Maka Nabi ajarkan al-muslimu ma'al muslimi kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'da. Muslim yang satu dengan yang lain itu kata Nabi laksana satu bangunan. Kita itu diibaratkan Nabi laksana satu bangunan. Jadi komunitas itu ibarat satu bangunan. Lihat bangunan itu kata Nabi yasuddu ba'duhu ba'da, saling menguatkan. Lihatlah gedung ini Bapak Ibu. Gedung ini dia terdiri dari banyak macam materialnya. Tak hanya pasir, dia ada batunya, ada semennya, ada kayunya, ada koralnya, ada besinya. Ada apa lagi? Siapa yang kerja di bahan bangunan di sini Bapak Ibu? Banyak kan? Dan kita lihat bangunan ini kenapa kuat? Karena tak ada yang saling menonjolkan diri. Coba kata batu, kalau tak ada aku, tak kuat ini bangunan. Nonjol batu Pak. Apa yang terjadi? Bangunan ini tak akan indah, bangunan ini tak akan megah, tak akan kokoh kalau batu menonjolkan diri, kalau besi menonjolkan diri, kalau kayu menonjolkan diri. Tapi lihat, tak ada yang menonjolkan diri. Masya Allah. Apa pelajarannya? Bangunan ternyata akan kuat ketika saling menguatkan dan tak ada yang menonjolkan diri. Jangan pernah dalam komunitas oh kalau tidak ada aku, tidak akan jadi orang tetangga sebelah. Rupanya tetangga sebelah dari lahirlah jadi orang. Kitanya aja merasanya tidak jadi orang kalau tidak gara-gara kita. Dan yang menonjolkan diri itu yang membuat kita lemah. Bangunan akan lemah dia kalau menonjolkan diri. Dan kita perhatikan di badan kita Pak Bu, kalau nonjol ternyata buat lemah dan itu rupanya jadi penyakit. Contoh ambeien Pak. Ambeien itu mau tidak mau harus dioperasi. Kenapa dia jadi penyakit? Karena menonjol. Coba kalau ambeien tidak menonjol, tentu tidak usah operasi, tentu tak jadi penyakit. Ada Bapak Ibu yang menonjol? Bisul. Bisul itu jadi penyakit gara-gara nonjol. Oh ternyata yang menonjol itu rupanya jadi penyakit. Begitu juga dalam komunitas. Ketika kita merasa oh aku, itu yang jadi penyakit. Maka bangunan tadi Bapak Ibu, ada pasir, ada semen, ada kayu, besi, batu bata dan semuanya keras. Tapi ternyata kenapa mereka bersatu? Satu yang menyatukan, yang paling lembut adalah air. Jadi bangunan yang keras tadi ternyata disatukan dengan sebuah kelembutan. Apa itu material yang paling lembut? Adalah air. Oh begitu juga komunitas. Mari saling sebagaimana air, saling menerima, saling menghargai sebagaimana air yang tak pernah sombong. Dia mengalir dari yang tinggi kepada yang bawah. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena Pak Kepala Sekolah sudah angguk-angguk pala dari tadi nampaknya. Itu tanda sudah habis waktu. Ngangguk pala itu ada dua jenis, sering kami sampaikan. Jenis pertama kalau ngangguk pala sekali artinya iya setuju. Kalau sekali ngangguk pala. Tapi kalau yang kedua berulang-ulang kali ngangguk pala itu bukan iya artinya. Jadilah Pak, kita mau makan. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita doa ya Pak. Mari Bapak Ibu kita sama-sama doa lebih afdol. Pak Dr. Haji Yonsi Munandar MSI disilahkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث